Pembunuhan berantai pertama di Amerika Serikat yang didokumentasikan pada zaman modern ini adalah salah satu pembunuhan berantai yang terkejam di dunia yang pernah ada. Setelah dilakukan investigasi lebih lanjut, ternyata diketahui ia telah membunuh lebih dari 200 nyawa manusia. Namun yang membuat kasus ini begitu sangat bersejarah bukan karena berapa jumlah nyawa orang yang ia bunuh, tetapi semua orang yang menjadi korbannya dibunuh secara kreatif, kejam, dan sangat menyeramkan. Semua perbuatan ini ia lakukan di sebuah hotel yang ia bangun khusus untuk melakukan aksi kekejaman ini. Semuanya, kembali lagi bersama aku di channel ini, dan lagi-lagi sesuai dengan judul video ini, kita akan kembali dengan kasus yang ya seperti biasa ya, kasus kriminal. Tapi kali ini kasus yang kita bahas cukup ekstrim, jadi teman-teman harus siap-siap. Tapi sebelumnya, untuk teman-teman yang menyukai channel ini, suka kasus-kasus dan tema-tema video seperti ini, silahkan subscribe channel ini dan bagikan ke teman-teman kalian, oke? Seorang pria bernama Herman Webster Maggett lahir pada tanggal 7 Mei 1960. Ia terlahir dari keluarga yang bisa dibilang cukup mapan dari segi finansial di Gilmanton, Hampshire, Amerika Serikat. Ayahnya adalah seorang kepala kantor yang dihormati dan disegani banyak orang hampir 25 tahun. Nah, sedikit berbicara tentang masa kecilnya si Herman ini, sebenarnya si Herman ini adalah seseorang anak yang bisa dibilang cukup malang. Sejak kecil ia sudah menderita hebat. Nah, dan katanya informasi yang beredar bahwasanya si ayah Herman ini adalah seorang laki-laki yang suka mabuk-mabukan gitu, dan ia nggak segan-segan untuk memukul si Herman ini kalau misalkan dia berbuat salah. Tetapi terlepas dari itu semua, di bidang pendidikannya si Herman ini dianggap sebagai seseorang murid yang sangat berprestasi gitu. Ya, bisa dibilang dia ini diakui sama orang-orang sekitarnya bahwasanya dia adalah murid yang sangat berprestasi. Tapi sayangnya si Herman ini sering dibully, ditakut-takuti, dan diejek sama teman-teman sebayanya saat itu. Nah, ketika teman-temannya tahu kalau misalkan si Herman ini memiliki ketakutan terhadap hal-hal yang berbau kedokteran gitu, justru sengaja teman-teman si Herman ini menyeret dia ke tempat-tempat kayak rumah sakit gitu, dan ditunjukkanlah kerangka manusia sama dia gitu. Meskipun saat itu Herman sangat ketakutan, tapi dia mengaku bahwasannya hal-hal itu membawa sebuah pengaruh ke dalam hidupnya. Sejak saat itu dia sudah kehilangan rasa takut akan kematian. Maka dari itu kemudian peristiwa ini dikaitkan dengan masa kecilnya si Herman ini. Nah, pada tahun 1978 si Herman ini memulai studinya di bidang kedokteran, karena memang seperti yang aku bilang sebelumnya bahwasanya prestasi si Herman ini begitu baik di bidang akademik. Jadi tahun berikutnya ia dipindahkan ke Universitas Michigan di Ann Arbor di Chicago, di mana ia menjadi seorang dokter di sana. Nah, selama masa perkuliahannya, si Herman ini memulai langkah pertamanya dalam bidang kriminal. Ia menemukan bagaimana caranya untuk memindahkan mayat-mayat ke dalam laboratorium, yang akhirnya kemudian mayat itu dirusak. Nah, setelah itu dia membawa mayat itu ke sebuah lokasi sehingga seolah-olah terjadi kecelakaan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengumpulkan polis asuransi dari saudaranya itu. Dia mengaku seolah-olah bahwasanya mayat yang ditemukan itu adalah saudaranya gitu. Tapi sebenarnya bukan. Itu adalah mayat yang sudah disetting sedemikian rupa sama si Herman ini, sehingga terlihat seperti sudah terjadi sebuah kecelakaan. Nah, di sebuah kota di pinggiran Chicago bernama Englewood, ada seorang wanita yang bernama Mrs. D. Holden yang memiliki sebuah toko saat itu. Nah, saat itu kebetulan si Holden ini membutuhkan karyawan baru gitu di tokonya, sehingga ia memasang sebuah iklan, spanduk dan lain sebagainya kan. Nah, kebetulan saat itu si Herman ini melihat iklan yang dipasang oleh Holden ini. Jadi ya dia langsung melamar pekerjaan di situ, dan akhirnya singkat cerita ia diterima bekerja di sana. Selama bekerja di sana memang diakui si Herman ini bekerja dengan sangat baik gitu. Ia disukai oleh para pelanggan karena selera humorisnya, karena tampangnya yang baik gitu kan, karena dia juga mungkin seorang cowok yang tampan mungkin, dan ia dianggap saat itu sebagai penarik pelanggan oleh pemilik toko itu. Nah, tapi tiba-tiba di suatu hari Mrs. D. Holden ini hilang tiba-tiba nih, nggak tahu kemana gitu. Jadi orang-orang kayak terkejut gitu kan. Jadi langsung nanya si Herman, kemana nih ibu ini gitu kan. Si Holden menjawab, oh iya dia udah pensiun gitu, ke tokonya udah saya beli, dan dia pergi ke tempat lain yang katanya alamatnya nggak dikasih sama saya gitu kan. Nah, singkat cerita akhirnya si Herman ini berhasil menyelesaikan studinya pada tahun 1986.
84 maksudnya. Setelah itu ia pindah ke New York dan di sanalah ia akhirnya memulai petualangan membunuhnya. Korban pertama saat itu adalah seorang anak kecil yang terlihat bersama Herman. Dan tiba-tiba anak itu dikabarkan menghilang, nggak tahu kemana, tiba-tiba aja hilang gitu. Jadi orang-orang yang kecarian terhadap anak itu tentu saja kan nanyanya sama si Herman ini gitu. Tapi si Herman ini berdalih kayak, enggak kok, dia nggak ada sama aku gitu. Dia udah pulang tadi ke rumahnya gitu kan. Nah, setelah kejadian itu, ia langsung pindah ke sebuah daerah yang bernama Philadelphia di Amerika Serikat. Tujuannya ya untuk menghilangkan jejaknya. Sama di tempatnya yang baru ini, Herman ini bekerja di sebuah toko apotik, toko obat-obatan. Lagi-lagi ia terkena kasus yang sama. Seorang anak tiba-tiba meninggal dunia setelah menerima resep obat dari si Herman. Nah, lagi-lagi ia mencoba untuk menghilangkan jejaknya sehingga ia pergi ke Chicago. Lalu di sanalah ia mengganti namanya sebagai Henry Howard Holmes. Nah, disinilah kita mengenal cowok ini sebagai H.H. Holmes. Holmes. Oke, jadi di sini kita memanggil nama cowok ini dengan nama yang barunya, yaitu Holmes. Nah, di sana ia mendapatkan pekerjaan yang baru sama sebagai seorang apoteker. Ia bekerja di sebuah toko obat milik Elizabeth S. Holton. Nah, ia dengan mudahnya mendapatkan pekerjaan di kota ini karena memang si Elizabeth ini adalah salah satu alumni mahasiswa dari universitas yang sama dengan Holmes. Jadi, mereka memiliki kesamaan alma mater gitu kan. Jadi, kayak gampang gitulah untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, setelah lama dia bekerja di toko obat ini, ia akhirnya mempunyai duit yang cukup banyak. Lalu akhirnya ia membeli toko obat si Elizabeth ini beserta dengan suaminya, yang juga termasuk teman kuliahnya dulu. Tapi ada kabar juga bahwasannya si pemilik toko ini tiba-tiba menghilang, nggak tahu kemana gitu. Jadi ya tokonya berpindah tangan ke si Holmes ini. Nah, di situ ia mencoba untuk membuat racikan-racikan obat baru. Ia menjual obat-obat palsu yang ia klaim mampu untuk menghilangkan rasa candu terhadap minum-minuman keras. Tapi sebelum aksinya ini kemudian ketahuan sama orang-orang, ia sudah terlebih dahulu memindahkan apoteknya ini ke tempat lain. Nah, berbicara tentang rumah tangga dan pernikahan Holmes ini, pada tahun 1879 saat si Holmes ini masih berusia 19 tahun, ia sudah menikahi seorang cewek yang bernama Clara Lovering, putri dari seorang petani yang sukses di New Hampshire. 2 tahun kemudian akhirnya pasangan ini dikaruniai oleh seorang putra, namun sayangnya rumah tangga mereka tidak berjalan dengan baik sehingga mereka akhirnya pisah rumah. Si Clara ini akhirnya memutuskan untuk pindah rumah, sedangkan si Holmes ini berpindah dari tempat satu ke tempat lain untuk menipu sejumlah orang. Akhirnya pada tahun 1885 Holmes ini tiba di Chicago. Ia mengajukan perceraian kepada pihak pengadilan saat itu dengan menuduh si Clara ini tadi, si istrinya ini tadi, selingkuh dengan cowok lain. Tapi akhirnya gagal karena ia nggak bisa membuktikan kalau misalkan Clara ini selingkuh ya kan, karena ya memang ya dia yang bermasalah bukan orang lain. Tetapi Holmes ini tetap saja mencoba untuk menikahi wanita setempat bernama Myrta Belknap. Gak tahu kenapa kan, suka-suka dia aja. Nah, nggak lama kemudian akhirnya si Holmes ini pindah lagi ke Wilmette di Amerika Serikat, dan lagi-lagi pada tanggal 17 Januari 1984 ia nikah lagi sama seorang cewek yang bernama Georgiana York. Nah, jadi secara teknis nih, si Holmes ini mempunyai 3 istri sekaligus. Yang pertama bernama Clara, Myrta, dan Georgiana. Laku juga memang sih. Nah, beberapa tahun berjalan, toko obat yang dibangun si Holmes ini akhirnya sukses, dan akhirnya dia mempunyai uang yang cukup banyak. Lalu akhirnya ia membeli sebidang tanah tepat di seberang tokonya. Nah, katanya dia mau membuat bangunan yang besar di tanah itu. Holmes akhirnya kemudian menyewa pekerja, lalu akhirnya ia membangun Holmes Castle. Holmes saat itu menunjuk dirinya sendiri sebagai arsitek dalam pembangunan gedung itu. Kayak sempat nih tukang-tukang kayu gitu kan merasa kebingungan. Karena kenapa? Karena di dalam gedung itu dia mencoba untuk membuat ruangan yang cukup aneh gitu. Jadi kayak orang-orang pada kebingungan gitu kan. Nah, dan anehnya lagi, ia suka mengganti-ganti para pekerja gitu saat itu. Katanya para pekerja itu nggak sesuai dengan standar yang dia inginkan. Tapi kenyataannya ia melakukan hal tersebut supaya nggak ada satu orang pun yang tahu bagaimana kondisi ruangan di dalam gedung itu selain dirinya sendiri. Nah, Holmes Castle ini awalnya terdiri dari 2 lantai saja. Lantai pertama
digunakan untuk ruang retail dan toko-toko obat, serta lantai 2 digunakan untuk apartemen. Pintu-pintu dan jendela-jendelanya terbuat dari kayu tapi sudah dilapisi oleh besi. Tujuannya adalah untuk meredam suara orang yang ada di dalam kastel tersebut. Nah, lantai pertama dari gedung ini terbuka untuk umum gitu. Orang-orang suka berkunjung ke dalamnya. Beberapa ruangan di sana dioperasikan oleh Holmes itu, dan beberapa lainnya disewakan kepada orang-orang sekitar tanpa orang-orang mengetahui apa sih sebenarnya yang ada di lantai bawah tanah dan lantai 3, ya kan? Nah, kebetulan saat itu peringatan 400 tahun kedatangan Columbus di Amerika Serikat berlangsung pada tahun 1893. Nah, perayaan besar akan dilakukan di Columbia Exposition World Fair yang jaraknya hanya 3 mil nih dari gedung si Holmes ini. Nah, saat itu sekitar 27 juta orang di seluruh belahan dunia akan datang ke kota ini. Holmes langsung mikir nih, kayaknya nih kesempatan besar gitu kan. Jadi dia menggunakan lantai 3 bangunannya itu sebagai hotel. Karena menurut dia Chicago akan menjadi kota yang sangat ramai gitu selama pameran ini berlangsung. Si Holmes menyebut hotelnya ini dengan nama The World Fair Hotel. Holmes juga membuka toko perhiasan di gedung barunya ini. Ia menyewa pembuat perhiasan dan arloji profesional bernama Ned Connor. Nah, singkat cerita si Connor ini langsung datang ke tempat Holmes beserta dengan istrinya Julia dan putrinya yang bernama Pearl. Ketika melihat si istrinya ini, Holmes langsung kayak tertarik gitu kan sama istrinya. Selang beberapa hari kemudian, ia memecat karyawannya dan memberikan Julia ini pekerjaan di hotelnya itu. Nah, akhirnya ketahuan nih si Julia ini memiliki hubungan spesial dengan si Holmes. Akhirnya ia diceraikan oleh suaminya Connors, dan saat itu si Julia memiliki hak asuh anak. Tapi anehnya, tiba-tiba lagi dan lagi Julia beserta anaknya hilang secara mendadak pada tahun 1891. Holmes mengatakan sama orang-orang kalau misalkan dia meninggal dunia setelah proses aborsi. Nah, secara keseluruhan, kastilnya si Holmes ini terdiri dari 60 kamar dan 51 pintu. Banyak fitur-fitur yang sangat aneh dari setiap lorong-lorong beserta ruangannya. Banyak ruangan yang tidak memiliki jendela dan yang lainnya memiliki pintu-pintu rahasia. Beberapa tangga disembunyikan, salah satunya mengarah ke belokan ke salah satu gang yang ada di belakang kastil ini. Ada juga sebuah seluncur yang langsung diarahkan ke bawah tanah, tempat ia menyimpan tong asam dan sebuah kapur di sebelah meja operasi. Nah, ia juga mempunyai sebuah alat penemuannya sendiri yang dia sebut sebagai penentu elastisitas, di mana alat ini digunakan untuk menarik korban, menarik manusia hingga memiliki ukuran yang bisa mencapai 2 kali lipat gitu. Jadi ditarik paksa gitu kan. Dari eksperimen ini si Holmes bilang dia ingin menciptakan ras raksasa. Nah, ketika polisi menemukan alat ini, polisi bilang kalau misalkan alat ini mirip dengan alat penyiksaan abad pertengahan. Di gedung itu ruangan-ruangan kamarnya juga terletak di koridor-koridor yang sempit dengan pencahayaan lampu yang sangat minim. Banyak jalan buntu beserta tangga-tangga yang entah kemana tujuannya di balik pintu yang terkunci gitu, yang kuncinya hanya dimiliki si Holmes ini. Beberapa ruangan juga memiliki atap yang sangat rendah dan sebagian besar kamar ini memiliki pipa-pipa gas yang terhubung ke kamarnya si Holmes ini. Beberapa kamar ada yang dilapisi dengan besi sehingga menjadi kedap suara. Ada juga yang memiliki pintu jebakan di kamar mandi yang jika dibuka justru akan menuju sebuah tangga. Kalau misalkan ditelusuri, nantinya akan jatuh ke sebuah ruangan yang tidak memiliki jendela, tidak memiliki pintu, tidak memiliki apa-apa. Setiap kamar memiliki peralatan medis, peralatan operasi, dan peralatan-peralatan yang digunakan untuk menyiksa korbannya. Beberapa kerangka manusia yang secara lengkap ditemukan di ruangan itu, dan di seluruh tempat berisikan sistem alarm yang memberikan pertanda kepada Holmes apabila ada gerak-gerik dari sang korban. Di ruangan yang bisa kita bilang mirip labirin ini, semua korban-korban itu bisa merasakan kepedihan penyiksaan yang berbeda-beda. Salah satunya adalah kalau misalkan ada seorang tamu yang bisa dianggap kurang beruntung, ia akhirnya dibawa ke sebuah ruangan yang benar-benar tertutup. Lalu akhirnya ia dibiarkan di sana dan secara tiba-tiba Holmes akan menyemburkan api yang sangat panas ke dalam ruangan itu. Lalu akhirnya orang tersebut akan mati dan meleleh secara perlahan-lahan. Nah, ada juga cara yang biasanya pengunjung dimasukkan ke dalam sebuah ruangan yang sempit dan pengap, dan tiba-tiba Holmes akan menyemburkan gas yang beracun ke dalam ruang tersebut dan dibiarkan secara terus-menerus. Akhirnya orang itu akan keracunan secara perlahan-lahan, akhirnya meninggal dunia. Nah, ada juga metode lain seperti korban dikunci ke dalam ruangan yang tertutup, kedap suara, tanpa pintu dan tanpa jendela, dan itu dibiarkan saja gitu sama si Holmes. Lalu akhirnya kemudian orang ini akan mati secara perlahan, kehausan, kehabisan oksigen,
nggak tahu berapa hari, tergantung seberapa kuat orang tersebut, tanpa oksigen, tanpa makanan, dikunci di sebuah ruang kecil yang sangat tertutup dan kedap suara. Hotel ini memang didesain secara khusus oleh Holmes secara sempurna sebagai tempat untuk penyiksaan manusia. Ada ditemukan sebuah elevator dan seluncuran rahasia untuk menuju area bawah tanah, di mana ketika Holmes sudah membunuh dan menyiksa orang-orang yang ada di ruangan-ruangan itu, ia akhirnya dengan mudah tinggal meluncurkan mayat itu ke bawah dengan seluncuran rahasia itu, sehingga mayat yang telah disiksa dan dimutilasi oleh Holmes dengan mudahnya diseluncurkan ke ruang bawah tanah. Pada tahun 1892, si Holmes ini ceritanya membutuhkan seorang asisten gitu, dan akhirnya ada seorang yang bernama Emmeline C. Grande, seorang wanita muda yang sangat cerdas dari Indiana, kemudian akhirnya melamar pekerjaan di tempat ini. Nah, akhirnya ia diterima. Nah, semakin lama dan semakin lama, akhirnya ia semakin dekat dengan si Holmes ini. Lalu si Holmes ini kemudian mengajak si cewek ini untuk menikah. Tanpa rasa curiga, akhirnya si Emmeline ini menerima tawaran itu. Mereka akhirnya berencana untuk menikah. Nah, tapi kejamnya nih, sebelum akhirnya mereka menikah, si Holmes ini malah menyekap si Emmeline ini, lalu akhirnya membunuhnya. Lalu kerangka si Emmeline ini dijual oleh Holmes ke sekolah kedokteran setempat. Ia mengakui bahwasanya ia mengunci si Emmeline ini di lemari besi dan memperkosanya sebelum akhirnya ia membunuhnya. Lalu ia kemudian mengirim kopernya berisi pakaian dan barang-barang milik pribadi Emmeline ini ke rumah keluarganya tanpa alasan. Nah, ada juga nih pada tahun 1893, Holmes mempekerjakan seorang wanita bernama Minnie Williams sebagai sekretaris pribadinya juga. Sama lagi-lagi Holmes memintanya untuk menikah dengannya setelah si Minnie ini memberikan harta yang jumlahnya sangat besar kepada Holmes. Nah, akhirnya mereka hidup di sebuah apartemen, mereka tinggal berdua dan lama-lama saling mengenal satu sama lain. Lalu akhirnya si Holmes ini mengetahui bahwasanya Minnie ini mempunyai saudari perempuan. Nah, langsung tuh dia suruh untuk datang ke tempatnya kan. Dia memaksa untuk suruhlah datang ke sini saudarinya gitu. Setelah saudarinya itu datang, entah kenapa si gila ini akhirnya membunuh mereka berdua. Setelah mereka meninggal, Holmes memeriksa barang-barang mereka berdua dan ia menemukan adanya surat asuransi jiwa di sana. Kesempatan besar dong untuk dia kan. Ternyata saudara laki-lakinya si Minnie ini sudah mengurus surat asuransi itu gitu. Nah, langsung nih si Holmes ini datang lagi ke saudara laki-lakinya itu dan menembaknya hingga meninggal. Ia kemudian mendapatkan asuransi itu dari surat yang telah ia dapatkan. Gila sih. Ada juga nih seorang yang bernama Ben Pizzel yang merupakan karyawan dan teman Holmes dan telah menjadi partnernya di masa-masa penipuan sebelumnya. Pada tahun 1894, Holmes dan Pizzel ini meninggalkan Chicago menuju Fort Worth, Texas untuk mengambil beberapa properti barang-barang dari hasil si Minnie istrinya itu tadi kan. Tapi hal tersebut tidak berjalan dengan lancar. Akhirnya mereka ketahuan, entah gimana ceritanya mereka ketahuan. Akhirnya pihak berwenang mulai menangkap mereka saat itu. Nah, nggak selesai-selesai nih, nggak jera-jera nih si Holmes ini. Di penjara dia juga tetap membuat sebuah perencanaan. Jadi singkat ceritanya, ia bekerja sama dengan orang yang ada di penjara itu. Nanti ia mencoba untuk menyewa seorang pengacara yang korup gitu kan. Dia mencoba untuk membuat sebuah drama lagi. Ia berusaha untuk memalsukan kematiannya dengan mencari mayat yang nantinya akan disetting gitu sedemikian rupa sehingga mirip dengan beliau gitu kan. Nah, ketika orang-orang sudah tahu nih ketika mayat ini ditemukan di sebuah sungai, mereka akhirnya mengklaim asuransi lagi nih gitu. Tapi saat itu ketahuan si Holmes ini menipu. Mereka ini penipuan gitu kan. Jadi saat itu pihak asuransi nggak mau, mereka menolak untuk membayarnya. Setelah itu nggak berhenti juga, ia mencoba untuk melakukan akal licik yang lain. Ya, dia menyebutnya dengan skema Pizzel's. Nah, saat itu Holmes rencananya mendaftarkan sahabatnya ini, Pizzel's ini, kepada sebuah perusahaan asuransi, tapi bukan di daerah itu, karena di daerah itu namanya sudah tercoret gitu, namanya sudah dikenal buruk gitu kan sama perusahaan-perusahaan asuransi di sekitaran wilayah itu. Jadi dia mencoba untuk mendaftarkan sahabatnya ini ke perusahaan asuransi di luar. Dia berencana untuk membuat si Pizzel's ini, sahabatnya itu pura-pura meninggal gitu. Dia mencoba untuk men-setting lagi seorang mayat yang disetting sedemikian rupa untuk menyerupai sahabatnya ini. Katanya nanti kalau misalkan sudah cair nih polis asuransinya, kita bakal bagi dua gitu. Dia diskusi dengan Pizzel's ini beserta dengan istrinya. Nah, udah selesai lah kan. Singkat cerita nih, mayatnya ditemukan. Ia akhirnya dibayar dengan asuransi itu dan
yang paling kejamnya, ternyata si Holmes ini membunuh Peaceless ini bukan ecek-ecek ternyata gitu, beneran ternyata dibunuh kan kurang ajar gitu loh. Nggak cuma itu, ternyata dia juga membunuh anaknya si Holmes ini yang berusia 7 tahun saat itu. Nggak ada otak gitu kan. Nah, awalnya si Holmes ini ditangkap bukan karena kejahatan pembunuhannya gitu. Dia ditangkap karena kasus asuransi yang sebelumnya udah aku ceritakan kan. Nah, tapi di situ saat itulah dia diketahui melakukan pemalsuan kematian terhadap salah satu kenalannya sendiri, yaitu Benjamin Peaceless tadi, untuk mengelabuhi sistem polis asuransi. Nah, barulah beberapa bulan setelah ia ditahan, kekejaman dan peristiwanya semua di hotel itu ketahuan karena ada hasil penyelidikan dari seorang detektif. Detektif akhirnya menemukan rumah horor itu. Dia mengecek basementnya hotel, berisi darah berceceran di mana-mana, alat penyiksaan dan alat operasi yang sangat banyak ditemukan di sana. Krematorium yang berisi abu dan sisa-sisa tulang manusia juga sangat banyak ditemukan di sana. Tulang-tulang, bahkan tulang milik anak kecil juga disimpan di sana. Tulang rusuk dan berbagai tulang tubuh manusia masih ditemukan meliuk-liuk di tong asam ruang bawah tanah si Holmes ini. Dan juga ditemukan sebuah kerangka manusia yang masih lengkap, yang masih utuh, yang rencananya akan Holmes jual ke sekolah kedokteran setempat. Nah, usai menjalani hukuman selama beberapa bulan lamanya, akhirnya Holmes dijatuhkan hukuman mati. Pada tahun 1986, ia akhirnya dihukum gantung. Mampus. Nah, sebelum akhirnya dieksekusi, si Holmes ini masih mempunyai permintaan. Katanya dia mau dikebumikan sedalam 10 kaki di bawah tanah, dan dia diminta untuk ditimbun dengan semen gitu kan. Dia nggak mau kalau misalkan makamnya ini dicuri oleh orang lain. Permintaannya begitu janggal sih sebenarnya, tapi tetap dikabulkan sama pihak pengadilan. Dengan banyaknya bukti, saat itu Holmes mengaku telah membunuh orang sebanyak 27 nyawa, tapi setelah diselidiki oleh polisi, terdapat banyak tulang-tulang dan diselidiki oleh ahli-ahli, akhirnya dia diduga telah melakukan pembunuhan lebih kepada 200 nyawa. Nah, ketika dihukum gantung, si Holmes ini dikabarkan tidak langsung mati. Dia dinyatakan benar-benar meninggal setelah digantung selama 15 menit. Namun Holmes sebelum kematiannya ini juga sempat menuliskan sebuah catatan yang berisi tulisan-tulisan yang cukup mengerikan. Nih, saya lahir dengan iblis di dalam diri saya. Oke, iblis, saya tidak dapat menahan kenyataan bahwa saya adalah pembunuh. Oke, tidak lebih dari penyihir yang dapat membantu inspirasi untuk bernyanyi. Saya dilahirkan dengan si jahat, berdiri sebagai sponsor saya di samping tempat tidur tempat saya, diantar ke dunia, dan dia telah bersama saya sejak itu. Nah, selanjutnya si Holmes ini akhirnya dimakamkan di Holy Cross Cemetery dalam peti mati beton yang seperti ia minta. Nah, jadi saat itu setelah ia dimakamkan, ia meninggalkan 3 pasangan beserta 2 anak. Nah, sementara kastil pembunuhan ini pun berakhir tragis dan sangat misterius. Nah, seorang pria bernama A.M. Clark membeli kastil punya si Holmes ini yang katanya dia mau menjadikannya sebagai objek wisata. Namun pada 19 Agustus pukul 12.13 pagi, ternyata ada tiba-tiba api besar yang membakar bagian atas si gedung ini. Lalu kemudian akhirnya terjadi ledakan di sana, dan kemudian beberapa menit setelahnya terjadilah keruntuhan gedung tersebut. Atapnya benar-benar runtuh dan sebagian besar bangunannya hancur. Namun lantai pertama gedung itu tetap bisa diselamatkan dan dapat difungsikan dengan baik. Nah, itu dijadikan sebagai toko buku sampai kastil itu dijual pada tahun 1937. Pada tahun 1938, 1 tahun setelahnya, tanah itu dijual, kemudian bangunan itu dirobohkan, diratakan untuk jalan kantor pos Amerika Serikat yang masih ada hingga saat ini. Nah, teman-teman, itu dia kasus pembunuhan kejam dari si Holmes ini. Gimana menurut teman-teman? Kalau misalkan ada detail-detail yang kurang, silahkan komen di bawah untuk menambahi. Jangan lupa like video ini, subscribe juga ke channel ini, share ke teman-teman kalian, komen di bawah untuk rekomendasi video-video berikutnya. Terima kasih. Nah, jadi seolah-olah ia mengatakan bahwasanya mayat itu adalah saudara dia yang mengalami kecelakaan. Tapi kenyataannya bukan, itu adalah mayat yang disetting sedemikian. Ih, ribut kali sumpah.